Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana kita melakukan klasifikasi terhadap komentar di media sosial, khususnya di bidang eh, satisfaction effect ya, yaitu dengan teori yang spesifik ya disebut IST atau Yield Shift Theory. Video ini saya buat dalam rangka luaran tentang penelitian hibah internal yang diselenggarakan oleh Unida Gontor terkait yield shift theory. Bahwa dalam penyediaan bidang teknik teknologi informasi ya, itu media sosial perlu untuk dilihat secara detail dari sisi komentarnya. Karena komentar-komentar itu akan membantu kita untuk menyediakan dasar pengambilan keputusan bagaimana merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi serta menghasilkan respon yang positif. Jika pengguna merasa puas, tentunya akan meningkatkan kemungkinan bahwa sistem informasi berhasil menciptakan nilai yang akan bertahan lama. Nah, kalau kita misalnya sepakat bahwa suatu media sosial itu punya value dari sisi ya katakanlah kalau dia lembaga pendidikan, maka dia punya value. Nah, sehingga yang akan saya teliti di sini adalah Instagram di Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang mana eh, di Instagram ini tentu banyak sekali ada konten-konten ya, bahkan setiap hari pun ada update dua. Saya ambil sampel yang bisa dilihat di sini ya. Oh, di sini ada pidato Bapak Kiai Hasan Abdullah Sahal. Beliau dalam berpidato tentang ya katakanlah kesimpulan di situ ya, bahwa dunia ini rusak karena orang tidak mau tadabbur Al-Quran. Nah, dan banyak sekali komentar yang ada di sini ya, kita bisa melihat ya, eh, ada yang agak nostalgia dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kan ada banyak komentar. Lalu bagaimana kita mengklasifikasikannya? Kan seperti itu. Nah, sehingga penelitian saya ini menggunakan eh, satisfaction effect ini kita bagi menjadi beberapa. Sebenarnya terdapat banyak sekali klasifikasinya, tapi saya lebih suka untuk mengkelompokkan menjadi beberapa yang ada di sini, yaitu 4 lah ya, yang utama ya. Ya, nanti akan saya berikan contohnya. Di antaranya adalah efek pencapaian tujuan atau goal attainment. Jadi, nampaknya individu itu merasa puas ketika mencapai hasil atau keadaan yang diinginkan. Dan juga sebaliknya, ada nostalgia efek ya. Individu merasa puas atau tidak puas ketika mengingat pencapaian di tujuan di masa lalu atau kegagalan. Ya kadang konten itu kan membawa kita pada nostalgia. Nanti kita cari, cari ya. Ada sebenarnya juga yang sudah kita klasifikasi di sini berdasarkan 4 itu. Nah, saya akan kaji satu persatu di sini. Em, Misalnya ya di sini ya yang sudah saya kelompokkan ya. Kalau tadi kan kita berikan contoh ya. Kita langsung ke contoh kelompoknya saja. Misalnya di sini ada komentar, saya tidak bisa masuk di sini ya. Di sini ada komentar bahwa eh, oleh Evi24017. Nampaknya ini wali santri ya. Dia menyebut seorang nama, entah itu mungkin anaknya ya. KGP Kopel ada Hanan, keren semua anak soleh. Wah, ini jadi nampaknya wali santri ini berkomentar. Saya nggak tahu nih wali santri atau ya mungkin juga mungkin temannya wali santri atau gimana. Ini seolah-olah di sini mengomentari bahwa ini pertandingan yang menarik. Ya, bahkan juga mungkin kenal dengan itu tadi ya. Ini adalah OPPM Cup ya di sini ya. Sehingga di situ ada ya ada cup-cupan nih, ada antusiasme penontonnya. Ada komentar yang sifatnya seperti yang saya bilang tadi ya. Ada pencapaian tujuan nih. Tujuannya udah nyampe berarti di sini udah jadi siswa akhir terus juga ya begitulah. Nah, jadi ada kepuasan seperti itu. Ya, ada lagi efek nostalgia. Misalnya kita coba ya, dicek di sini efek nostalgia seperti apa di sini yang ada ya. Nah, tadi saya kembali ke sini saja ya, efek nostalgia yang ada. Nah, ini tadi ya, kalau dalam komentar tadi kan kita melihat bahwa
Di sini ada komentar, "Wah, sirkah kita ada penerusnya." Wah, keterangannya berarti kita bisa menebak ya kemungkinan ya, sirkah kita ini berarti ada akun yang, eee, apa namanya, dia tuh alumni ya, di situ ada Aditya 14 Nur, ini siapa kami juga kurang tahu ya, tapi mungkin juga alumni karena, menyebut sirkah ya. Sirkah itu sebutan untuk bagian koperasi pelajar. Di era tersebut mungkin juga ada liga yang serupa, sehingga dia merasa nostalgia ya. Nah, jadi tuh ternyata komentar-komentar itu punya, punya daya tarik sendiri-sendiri. Bahkan di sini ada reply-nya ya. Amartor Leader ini mungkin sudah punya Giesval. Top emang Sirka menjaga sejarah. Wah, ini menarik sekali. Ignat IMF, kita juara satu tapi. Oh, jadi ini berarti pernah ada itu. Tetap aneh top skor. Wah, jadi nah, di situ ternyata klasifikasi itu perlu dilakukan untuk melihat seberapa menarik komentar ini menjadi konsen bagi para penontonnya. Nah, itu. Jadi dari situ kita klasifikasikan komentar menjadi ini yang kedua ya, nostalgia effect. Kalau yang pertama tadi ada tujuan yang sudah dicapai ya. Seolah-olah ya mungkin kan ini baru contoh ya. Mungkin ada lagi di konten yang lain juga ada hal yang serupa. Jadi kita udah nyampe suatu terus juga ada harapan yang tercapai, ya mungkin dia sudah sampai goal-nya. Kalau nostalgia ya dia menggunakan istilah-istilah yang ya hanya dipahami orang-orang di zaman itu. Mari kita coba cek lagi lah misalnya ya, contoh nostalgia seperti apa. Jadi ya bisa banyak ya mungkin. Ini ada apa nih ya? Mmm, atau tadi kayaknya ada konten yang bagus tentang Amalia, kalau kalau konten Pak Yaya tadi kayaknya juga cukup nostalgia. Konten tentang Amalia, ini cukup menarik nih. Oh, Isna Lutfiani, keinget dulu pas Amal itu tadris mutolaah gemeter kakinya udah kayak mau diintogasi. Good, alhamdulillah jayyid jidan. Wah, ini sangat sangat apa namanya, nostalgia sekali ya. Calon Usmud, apa ya Usmud tuh? Ustadz muda mungkin ya? Wah, nggak tahu lah itu istilah-istilah yang agak baru. Nah, ini ada lagi, ya cukup banyak sekali ya kalau kita lihat dengan teori-teori ini. Oh, hanya di pondok bisa merasakan awalnya itu tadris. Wah, ada juga ini yang punya tujuan nih. Masya Allah anakku tahun depan mau masuk Gontor juga. Cuma mau aja kan. Tapi kita nggak tahu juga apa terjadi apa enggak. Yang kelasnya nggak pernah ada amaliyah. Oh, emangnya ada. Jangan lupa videonya ya. Alah-alah. Siapa nih? Nah, jadi kita juga bisa melihat suatu konten itu mesti punya sesuatu yang ini contohnya nih, perfotoan kelas ini menarik nih. Pada akhirnya yang bertahan dialah yang pemenang. Wah, angkatan berwarna hijau seringnya foto pas pembangunan 2013, renovasi masjid 2018 menara 2025 aula. Wah, ini ada yang punya nostalgia yang menarik di sini nih. Ada juga titik sebentar lagi jadi alumni. Wah, ini sudah mau nyampe tujuan berarti ini ya. Nggak kerasa 3 bulan lagi bahwa pergi bersama harapan yang tinggi. Wah, jadi ini kita punya beberapa klasifikasi ya dalam kepuasan tadi ya, ada nostalgia, ada diferensial. Diferensial itu tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Jadi ya kalau kita bandingkan ya, tadi ini kan beda-beda. Ini nggak ada di sekolah lain. Ya sebenarnya ada juga sih mungkin. Cuman mungkin ya ada juga gitu ya yang bagaimana. eh, Keren luar biasa, makin bervariasi foto buat maralanya. Wah banyak sekali nih. Semangat anakku, mudah-mudahan lulus dan istiqomah. Wah, menarik sekali. Jadi, jadi ini ada beberapa tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Ada efek-efek seperti diferensial, ya. Ada juga bahkan respon kepuasan yang berkurang. Kira-kira bisa nggak ya seperti itu terjadi? Kalau contohnya yang sudah saya dapatkan dalam pidato Pak Yai tentang Al-Quran. Mari kita lihat ya. Jadi ada semacam kok dikatakan tidak puas ya, nggak puas juga sih. Cuman mungkin mempertanyakan, wah ini banyak sekali yang nostalgia ya. Beliau masih sama seperti yang dulu, lalu ada bisa ketemu lagi di pondok dan lain sebagainya. Hmm, sehat selalu Pak Yai. Oh, ada lagi nih.
Tapi kenapa ada beberapa orang yang infonya sarjana tafsir Al-Quran atau hadis, pikirannya malah jadi liberal ya? Wah ini kita nggak tahu nih, apakah di sini atau di sana atau gimana. Komentarnya Muhammad Fadli ini followernya 20, postnya 0 ya, itu kita nggak tahu ya. Ustadz saya terakhir Mudifah GP4. Wah nggak tahu saya ini. Gontor itu atau Muhammad Haris yang bertanya seperti itu. Nah menarik. Jadi untuk melihat komentar itu berarti merepresentasikan bagaimana respon dan bagaimana ya ke depan kita membuat konten semacam apa, ya. Bisa mengantisipasi untuk kita ketika membuat konten itu perlu memperhatikan komentar juga. Ya, misalnya, oh kalau komentarnya trennya seperti ini, berarti ya kira-kira kita nggak bisa ngomong seperti ini. Atau ketika trennya seperti ini, berarti kita harus melakukan ini. Ya, jadi ini ada 4 ya, 4 hal yang mendasar dalam klasifikasi komentar, dan ini bisa dilanjutkan lagi dalam hal-hal yang lain. Ini adalah semacam tutorial ya untuk melihat goal attainment itu berarti sudah punya pencapaian ya. Kalau nostalgia berarti bicara masa lalu. Kalau diferensial berarti punya komentar yang kepuasannya berbeda-beda. Entah dari tujuannya atau harapannya. Ya tentu saja harapan ya. Harapan itu biasanya kadang berupa doa juga. Kalau doa ini nampaknya kita akan jadi klasifikasi yang baru ya, bahwa ada semacam ya mungkin katakanlah kepuasan, tapi kepuasan itu ya ditunjukkan dengan doa. Nah, ya mungkin juga kita nggak tahu ya apakah itu puas atau ya sebagian puas atau puas banget atau gimana, kita kan nggak tahu kalau cuma hanya masya Allah dan lain sebagainya. Tapi itu juga tetap menunjukkan kepuasan. Nah, itu mungkin beberapa hal-hal yang bisa kita lihat dan mungkin bisa dijadikan semacam, ya bukan panduan sih, cuman katakanlah ya refleksi lah ya, bahwa kita ini juga bisa berinteraksi dengan para audiens itu dan juga memanfaatkan apa yang sebenarnya bisa kita push ya dari segi konten dan lain sebagainya. Baik, itu saja tutorial yang saya bisa sampaikan dan ini sangat mudah sekali untuk dilaksanakan ya, supaya kita bisa melihat bagaimana cara mengambil keputusan dengan tepat di era-era konten kreatif seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.